Satu hari saya pergi ke rumah sahabat saya dan saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Artinya begini, yang saya lihat itu sebenarnya apa sih? Yang saya lihat itu adalah ikan. Nah, ikan itu ya banyak yang memelihara ikan di rumahnya, banyak juga yang memelihara berbagai macam jenis ikan. Kebetulan yang saya lihat itu adalah ikan-ikan yang ada di potes kecil-kecil gitu ya. Dan saya tanya, oh ternyata itu ikan cupang. Ikan cupangnya itu kecil di dalam kotak-kotak dan banyak. Jadi warna-warnanya indah, warna-warni, ekornya udah kayak rok yang berumbai-rumbai gitu, teman-teman. Dan ya luar biasa ya, Allah menciptakan hewan dengan begitu indahnya, begitu cantiknya. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa ikan cupang itu mesti dipelihara dalam satu kotak seperti kaca gitu, dan tidak dipelihara dalam satu akuarium yang besar? Nah, saya tidak tahu tentang bagaimana karakter ikan cupang, bagaimana kelakuannya, perilakunya, sehingga dia sebaiknya atau dipelihara dengan cara seperti itu. Tanya ternyata dan saya juga coba baca-baca, oh ikan cupang itu macam-macam ya. Ada yang untuk aduan, ada yang untuk ya dipelihara seperti itu. Ya sedih juga ya, ikan sekecil itu dibuat adu domba gitu. Dan ternyata konon ikan cupang itu juga bisa ganas gitu ya, bisa jadi kanibal. Mudah-mudahan saya tidak salah ya, tapi dia bisa menjadi saling bersaing untuk mempertahankan hidup atau whatever, saya kurang tahu persis. Cuma maksud saya juga pernah lihat, cari di YouTube gitu, oh ada juga yang bisa hidup dalam satu tempat karena mereka sebenarnya adalah hewan dari air tawar gitu ya, yang kemudian dikembangbiakan. Nah, tapi pelajaran apa sih sebenarnya yang saya coba ambil dari ikan cupang ini adalah, sahabat Trinio, bahwa makhluk hidup yang begitu indah sebagai ciptaan Tuhan akhirnya harus hidup di dalam sebuah akuarium kaca kecil sendirian gitu ya, menikmati hidupnya seperti nggak punya teman gitu. Sementara begitu banyak orang yang bisa menikmati keindahannya. Saya cuma berpikir bahwa ternyata dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini ya, apakah manusia mau menjadi ikan cupang, mau seperti ikan cupang gitu? Rasanya kok hanya indah dilihat, tapi dia tidak bisa menyatu dengan sesamanya. Ya sedih juga ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita sebagai manusia, karena artinya kan manusia itu makhluk sosial ya. Dia perlu berteman, perlu berinteraksi, perlu berkomunikasi ya, perlu menjalin hubungan satu sama lain. Apalagi kalau dalam situasi kerja dia perlu bekerja sama. Kalau akhirnya egoisme yang muncul, pengen menang sendiri, nggak bisa lihat orang lain lebih berhasil, nggak bisa lihat orang lain lebih baik, nggak bisa lihat orang lain menjadi lebih sukses dari dirinya, lebih cantik dari dirinya, lebih ganteng atau lebih kaya, ada kata lebih, maka akan diterkam. Nah, mudah-mudahan manusia yang berakhlak dan bermoral, berakal budi ini tidak menjadi seperti ikan cupang. Saya cuma belajar dari hewan ini sebagai satu makhluk Tuhan, dan kita layaknya sebagai manusia yang mulia, sebagai ciptaan yang Maha Kuasa. Harusnya kemuliaan yang kita miliki ini menjadi sebuah nilai tambah untuk mencitrakan siapa kita gitu ya. Bagaimana kita sebagai makhluk sosial bisa menjalin kehidupan, bisa berinteraksi dengan sesama, bisa bekerjasama dengan sesama, bisa menjalin bisnis yang baik, bisnis yang bisa menghasilkan kesuksesan sama-sama, bukan untuk kepentingan diri sendiri semata ya. Jadi
manusia, jangan berubah menjadi ikan cupang, teman-teman. Dan ya, itu sedikit berbagi dari saya, semoga bisa menginspirasi sesuatu buat kita semua. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat siang, salam sukses, salam sehat dari Jeniwa.